Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ceritanya Hamzah. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo sahabat guru hebat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara pemanfaatan aplikasi Teacher Aid Pro 2. Aplikasi ini merupakan alat bantu untuk mengelola administrasi guru secara lengkap berbasis Android. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita kembali ke materi Teacher Aid. Materi ini adalah materi kedua, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang cara melakukan pemasangan atau instalasi pada handphone atau Android, serta cara melakukan settingan aplikasi pada Android-nya kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara menginput data siswa ke dalam aplikasi Teacher Aid. Sebelum kita melakukan penginputan data siswa ke dalam Teacher Aid, kita harus mempersiapkan dulu beberapa hal. Yang pertama, agar data-data file yang kita akan impor dan kita ekspor nantinya terlihat rapi, kita perlu melakukan settingan di dalam sistem komputer kita. Yang kedua, kita siapkan data siswa dalam format Excel yang terdiri dari nama siswa, NIS, dan jenis kelamin. Nah, sebelumnya kita lakukan settingan komputer dulu. Kita atur regionnya. Caranya masuk di control panel. Cara masuk di control panel bagi pengguna Windows 10 itu bisa mengklik searching saja di control panel seperti ini, searching, kemudian tuliskan control panel atau ketikkan control panel, kemudian klik control panel, kemudian setelah itu pilih region. Jika masih tampilannya seperti ini, maka rubah di view by kategori menjadi large icons atau small icons. Pilih salah satunya. Misalnya saya pilih large icons. Ya. Bisa juga di sini. Ini ada region, clock and region, tapi lebih bagus dan lebih detail kalau kita buka dengan large icons. Kemudian kita pilih region. Nah, di sini pastikan dia dalam format English, apakah dia English United atau English United Kingdom. Silakan pilih salah satunya. Kita pilih ini saja. Kemudian apply, kemudian OK. Setelah itu kita tutup control panel. Selanjutnya kita buka file Excel-nya. Sini. Ya. Klik 2 kali. Ya, ini sudah terbuka. Kita kasih nama kelas 9 misalnya. Nah, pastikan untuk data-data ini sudah terisi. Kemudian NIS-nya bisa dituliskan misalnya seperti ini. Ya. Silahkan disesuaikan dengan NIS di sekolah. Boleh pakai NISN, itu menyesuaikan. Kemudian nama di sini pada aplikasi itu diminta first name dan last name. Kita cukup inputkan saja first name ini, kita satukan saja semua. Kemudian jenis kelaminnya itu dalam bahasa Inggris. Laki-laki kita tuliskan di sini male. Kemudian untuk perempuan kita tulis jenis kelamin female. Setelah selesai, kita save as, klik save as. Ya.
Kebetulan saya menggunakan Microsoft Word 2019, jadi cara melakukan save as tinggal klik file. Kalau menggunakan Office 2007 itu ada logo Office di sebelah sini, silakan diklik di situ, kemudian pilih save as, kemudian pilih folder di mana kita akan simpan. Saya akan simpan di sini, folder bagian 2. Kemudian setelah itu kita pilih tipenya CSV. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu. Kita pilih CSV delimited ya. Kita pilih CSV delimited. Ya, ini. Kita pilih ini CSV delimited. Ini ada banyak CSV, tapi kita pastikan pilih yang ini CSV delimited. Kemudian kita klik save. Oke, sekarang kita tutup ya. Buat hal serupa untuk kelas-kelas yang lain. Kita buka aplikasi Excel-nya, kemudian kita save as seperti tadi. Ya. Oke, kemudian kita save as sama seperti tadi. Kita pilih CSV delimited ya. Tutup. Kemudian satu lagi yang kelas 7. Ya. Ini saya hapus dulu yang lainnya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk membuat file CSV per kelas. Tidak bisa dalam satu file ada 2 sheet di sini. Itu tidak diperkenankan dan tidak bisa dibaca oleh aplikasi. Jadi satu file CSV untuk satu kelas. Kita ganti, boleh ganti. Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Ya. Setelah itu sama seperti tadi, kita save as. Kita pilih tipe filenya CSV, delimited. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy file ini ke dalam Android kita. Jadi kita sambungkan Android kita dengan laptop. Saya sambungkan dulu untuk laptop dengan Android saya. Oke, sudah terbaca. Sekarang saya akan mengcopy file CSV tadi yang 3 ini ya. Cukup kita blok, tekan Ctrl, kemudian tekan lagi, pilih lagi file yang akan kita blok, kemudian kita copy. Kita copy, kemudian kita akan masukkan di folder tab Pro 2. Kita cari di penyimpanan internal ya, di penyimpanan internal, bukan di kartu SD.
kita cari di penyimpanan internal, kemudian cari folder tab TA Pro 2, Teacher Aid Pro 2 ini. Kita klik. Kemudian kita bisa paste di sini, di luar sini. Bisa juga kita masukkan di sini. Kita paste. Ya, sudah untuk copy file ke dalam Android atau device kita. Selanjutnya kita akan impor menggunakan handphone. Saya tutup dulu. Oke, sekarang kita buka aplikasi Teacher Aid-nya. Kita klik aplikasinya, kemudian kita masuk ke ikon buku. Kita akan mengimpor, jadi kita klik ikon buku kecil dengan gambar kunci ini, ya. Kita pilih, kemudian pilih di situ import student data. Ini, pilih import student data. Kemudian pilih import CSV. Ini. Kita tunggu. Nah, setelah itu tekan tombol atau ikon panah arah bawah. Kemudian pilih browse from device. Nah, di sini langsung terbaca, Bapak Ibu. Kita tinggal pilih file yang akan kita impor. Misalnya file yang akan kita impor adalah kelas 7 dulu. Nah, setelah itu ketika tampil seperti ini belum masuk. Ya, kita pilih dulu kategori masing-masing. Kita sinkronkan sesuai kategorinya. Untuk yang di kolom pertama ini itu merupakan student ID, NIS-nya atau nomor induk siswa tadi. Dalam hal ini dalam Teacher Aid kita sinkronkan dengan student ID. Nah, jadi klik yang berwarna merah ini, select kategori di sini. Kemudian saya pilih di sini student ID. Nah, sudah berwarna hijau. Selanjutnya untuk nama kita pilih select kategori, sinkronkan dengan first name. Ya, jadi kita hanya mensinkronkan ke first name saja untuk nama siswa. Setelah itu untuk jenis kelaminnya kita sinkronkan juga. Kita pilih select kategori. Kemudian kita pilih gender, ya. Gender itu adalah jenis kelamin. Kita pilih ini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kemudian add student to class list. Impor. Nah, sekarang siswa kelas 7 sudah masuk. Begitu juga langkah selanjutnya untuk mengimpor kelas 8, ya. Kita pilih gambar buku seperti tadi, kemudian import student data, import CSV class, kemudian pilih ini arah panah, kemudian browse from device, kemudian pilih kelas 8, select kategori, student ID, kemudian first name, kemudian gender. Setelah itu simpan. Oke, kelas 8 sudah masuk. Selanjutnya kita buat lagi kelas 9. Import student from import CSV, kemudian pilih CSV-nya kelas 9, pilih kategorinya student ID, kemudian first name, kemudian gender, ya.
kemudian simpan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah daftar nama siswa per kelas. Nah, apabila Bapak Ibu menjadi wali kelas atau mengajar dua mata pelajaran yang berbeda di satu kelas, tentunya kita harus membuat absen kelas yang berbeda juga. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan duplikat atau menggandakan kelas, ya. Kita tambahkan kelas baru, kita checklist lagi kelas yang baru, sehingga nantinya akan menjadi 4 kelas yang tampil. Kemudian yang ini saya rubah namanya, misalnya di sini adalah wali, ini perwalian. Misalnya di sini saya menjadi wali kelas 7. Saya akan mengcopy data siswa kelas 7 ini ke dalam kelas wali kelas sini. Ya. Caranya kita membuat kelas ganda, yaitu kita aktifkan dulu kelas yang akan kita isi siswa. Kemudian kita klik. Jadi ini tadi kelas 7, 8, 9, kita akan mengambil data dari kelas 7 ini masuk ke dalam kelas wali. Caranya aktifkan dulu kelas wali, jangan sampai di kelas yang lain kita aktifkan, nanti data itu akan masuk di kelas yang aktif itu. Jadi kita aktifkan dulu kelas wali, kemudian kita pilih gambar buku seperti pada saat mengimpor siswa menggunakan CSV, kita klik. Kemudian import student. Kemudian di sini tadi kita melakukan import from CSV. Nah, kali ini kita tidak perlu mengimpor menggunakan CSV. Kita menggunakan import from another class. Ini. Ya. Kemudian kita pilih semesternya. Kemudian pilih kelas yang akan kita copy, yaitu kelas 7. Setelah itu kita klik tombol panah ke bawah. Nah, sekarang ini akan sama namanya, kita ganti kembali kelas 7 menjadi wali. Seperti ini. Nah, jadi data di wali kelas di sini dengan yang ini sama, siswanya sama. Jadi tidak perlu lagi impor menggunakan file CSV. Begitu juga jika kita ingin melanjutkan semester, misalnya saat ini kita sudah berada di semester 2, maka kita aktifkan semester 2, kemudian saya ulang, misalnya semester 1 sudah selesai, kita ingin melanjutkan aplikasi penilaian ini untuk digunakan pada semester berikutnya. Caranya, kita tidak perlu mengimpor lagi data siswa menggunakan CSV. Kita tinggal mengcopy data-data dari semester 1 menuju ke semester 2. Caranya, kita aktifkan semester 2. Tentunya data-data di sini itu akan kosong. 0. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy di kelas ini. Di kelas yang pertama ini adalah kelas 7. Jadi caranya sama seperti sebelumnya. Kita lakukan import student data, kemudian import from another class. Setelah itu kita pilih semester 1. Kemudian kita pilih kelasnya yang akan kita copy, yaitu kelas 7. Kalau kita ingin mengcopy juga data-data baik itu kehadiran dan penilaian dan seterusnya, maka kita centang ininya. Tapi karena kita ingin data kosong pada semester berikutnya, yang kita harapkan, yang kita inginkan hanyalah data siswanya, maka ini tidak perlu kita centang. Setelah kita pilih kelas, kemudian kita klik tombol arah panah ke bawah. Nah, data kelas 7 sudah masuk. Sama persis isinya dengan semester sebelumnya. Ya, ini. Nah, untuk kelas-kelas yang lain tinggal dilakukan hal yang sama seperti tadi. Aktifkan di kelas yang akan kita salin datanya, yang akan kita masukkan datanya, kemudian import student,
from another class, kemudian select semester 1. Semester yang akan kita copy adalah semester 1, kemudian kelas yang akan kita copy adalah kelas 8, kemudian tombol arah panah, masuk lagi kelas 8. Selanjutnya kelas 9 juga sama, seperti ini. Select semester 1, kemudian kita pilih semester kelas 9, kemudian simpan, impor ya. Jadi kelas 789 sudah masuk. Nah, misalnya kita masih menjadi wali kelas di semester itu, kita impor, select semesternya, kemudian select wali kelas, kemudian impor. Oke. Sudah untuk kelanjutan semester. Nah, Bapak Ibu, apabila kita misalnya ingin menambahkan siswa 1 orang ke dalam kelas, misalnya siswa itu adalah siswa pindahan, maka langkahnya cukup mudah. Kita tidak perlu lagi mengimpor menggunakan file CSV. Cukup kita tambahkan secara manual. Langkah-langkahnya adalah aktifkan kelas yang akan kita tambahkan datanya. Misalnya saya akan menambahkan data di kelas 9 di sini. Kemudian aktifkan kolom ini ya. Jadi yang diperhatikan adalah kolom ini. Kemudian setelah itu ada logo di bawah, logo orang yang ada tanda tambahnya. Kalau kita menggunakan tablet, biasanya icon ini itu berada di atas sini. Ya. Tapi karena saya menggunakan Android, maka logo ini muncul di bagian bawah. Jadi Bapak Ibu jangan heran nanti, jangan sampai ada yang logo ini berada di atas. Itu tidak ada masalah. Pada dasarnya sama saja. Nah, di sini saya akan menambahkan 1 siswa di bagian bawah. Ada pindahan masuk di kelas 9 misalnya. Jadi saya tinggal klik tombol atau ikon orang di sini yang ada tanda tambahnya, kita klik. Nah, selanjutnya kita isikan di sini first name-nya. Misalnya namanya di sini adalah Muhammad Taufik. Last name-nya tidak usah diisi, Bapak Ibu. Ya. Gendernya kita bisa isi, misalnya siswa ini adalah laki-laki. Kemudian student ID-nya kita bisa input juga, misalnya di sini adalah 119 misalnya. Nah, nomor telepon juga bisa diinput, emailnya ini lengkap biodata di sini, dan bahkan tanggal lahir bisa di setel. Kemudian jika kita ingin menambahkan foto, kita tinggal klik logo ini ya, kita tambahkan foto apakah melalui kamera atau galeri. Misalnya melalui galeri. Misalnya saya tambahkan ini ya. Kemudian setelah selesai, kita klik tombol atau icon checklist ini untuk menyimpan. Kita klik checklist. Nah, otomatis siswa tersebut sudah masuk ke dalam kelas 9. Selanjutnya, jika misalnya kita ingin mengeluarkan salah satu siswa dari kelas ini, misalnya siswa tersebut pindah sekolah, misalnya. Nah, saya tinggal pilih kelasnya, kelas mana siswa tersebut berada, misalnya di kelas 9. Kemudian pilih dan klik siswa yang akan dikeluarkan ini. Jadi tinggal klik namanya ya, klik namanya, nama siswa itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik icon ini, icon titik 3 ya. Kemudian kita klik delete. Nah, otomatis siswa tersebut akan hilang dan
keluar dari kelas yang kita maksud. Selanjutnya Bapak Ibu, jika misalnya kita melakukan penginputan data siswa terjadi kesalahan nama, kita bisa melakukan edit data siswa. Misalnya salah satu siswa di kelas 7 ini terjadi kesalahan penginputan nama. Nah, caranya kita aktifkan kelasnya, kemudian kita pilih dan klik siswa yang akan kita edit. Misalnya yang akan kita edit itu adalah yang ini, siswa yang Alda misalnya. Kita klik seperti tadi, muncul ya. Kalau tadi ketika kita ingin menghapus di sini, maka kalau kita ingin mengubah datanya, kita klik ikon pensilnya di sini ya. Kita klik ikon pensil, kemudian kita pilih edit student. Nah, akan diarahkan masuk ke halaman ini seperti pada saat kita menginput siswa atau menambahkan satu siswa di kelas. Nah, di sini kita tinggal rubah datanya ya. Misalnya sini saya rubah, kemudian gendernya kita bisa ubah, misalnya di sini adalah female ya. Kemudian hal-hal yang ingin kita tambahkan silahkan ditambahkan. Setelah itu kita klik icon checklist untuk menyimpan ya. Sekarang sudah berubah, kemudian kita kembali tekan tombol back ya. Jadi edit data siswa sudah selesai. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan foto profil siswa. Hanya saja untuk menambahkan foto profil siswa itu tidak bisa dilakukan dengan cara impor menggunakan file CSV. Untuk menambahkan foto profil siswa kita harus lakukan satu persatu ya. Caranya sama seperti tadi, tinggal klik nama siswa, kemudian kita edit ya, kemudian kita pilih gambarnya apakah dari galeri atau boleh kita langsung foto siswa tersebut ya, seperti ini ya. Saya foto, kemudian checklist, klik icon checklistnya. Nah, nanti akan masuk seperti ini, kemudian tekan tombol checklist kembali, kemudian back. Nah, siswa yang kita edit tadi foto profilnya sudah berubah. Nah, kita lanjutkan dengan siswa berikutnya. Kita edit student, kemudian kita klik icon gambarnya, kita foto siswanya langsung, bisa seperti ini ya. Kita foto, kita tunggu, kemudian klik icon checklist ya, kemudian checklist kembali, kemudian back ya. Jadi seperti itu caranya untuk melakukan atau mengubah foto profil siswa. Baik, itulah tadi beberapa item-item atau step by step cara melakukan input data siswa, mulai dari cara menginput menggunakan impor file CSV, kemudian cara menghapus siswa yang keluar, cara menambahkan siswa yang masuk, kemudian cara mengedit data siswa yang salah penulisan. Untuk video materi kedua, pemanfaatan aplikasi Teacher Aid Pro 2, kali ini sampai di sini. Untuk selanjutnya, pada materi berikutnya kita akan mempelajari lagi, kita akan membahas
kembali materi tentang cara mengelola siswa, absen, dan jurnal guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.